Walaupun kemarin waktu diminta pertama itu oleh Bu Regina, ditulisnya katanya pengajaran, jujur saya agak sedikit keder dengan kata itu, agak sedikit merasa, bukanlah, jangan disebut sebagai pengajaran, tapi sebutlah sebagai momen refleksi bersama, belajar bersama, dan berbagi pengalaman. Nama lengkap saya tadi sudah disebut, Paulus Yohanes Darmawan Adarius, saya anggota Serikat Misionaris Xaverian. Selama 10 tahun kemarin saya sempat berkarya 2 tahun di Cina Daratan dan 8 tahun di Taiwan. Jadi selama 10 tahun berada di sana, lantas karena situasi, kebutuhan kongregasi, dan berbagai macam pertimbangan, per Oktober 2022 yang lalu, secara definitif saya dipindahkan dari delegasi Cina yang harusnya berkarya di Taiwan dan Cina Daratan, kembali ke tanah air, dan sementara ini lagi tanda kutip parkir di Jakarta. Parkir karena saya masih menunggu penugasan berikutnya yang sebetulnya sudah ada omongan, perencanaan, diskusi, tapi belum sampai pada keputusan. Jadi saat ini saya sedang parkir di rumah komunitas kami di Jakarta Pusat di Cempaka Putih untuk menunggu penugasan berikutnya. Saya suka pakai metafor parkir ini karena saya menunggu peluit dari tukang parkir. Ketika ada bunyi peluit, plit, mundur, mundur, maju, maju, kiri, kiri, baru saya mulai bergerak. Nah, sementara ini saya biar parkir dulu, dan terima kasih lewat Bu Regina yang dulunya dikontak lebih dahulu oleh Ibu Lily Wong dari Hong Kong. Bukan, Lucia Lim atau Lily Wong? Oke, saya lupa. Dari Hong Kong mereka minta dikenalkan, dan malam ini terdamparlah di pulau ini bersama Bapak Ibu, bersama-sama suster untuk berefleksi bersama, yang kebetulan juga membantu kita yang besok minggu ini akan mulai masuk ke Pekan Suci. Saya kira itu dulu aja perkenalannya ya. Nanti kalau ingin kenal lebih jauh, saya tidak keberatan lewat Ibu Regina, atau Ibu Lily Wong, atau Ibu Lucia Lim, mau dibagi nomor WA saya, silakan. Saya tidak keberatan dibagi, tidak perlu izin dulu ke saya. Kalau ingin kontak lebih jauh, silakan. Bagi yang di Jakarta, kalau ada kesempatan bisa ketemu, nanti kita ketemu. Saya kira itu dulu aja sementara ya. Nanti untuk lebih jauh bisa di WA kemudian. Baik. Minta tolong untuk ditampilkan PowerPoint-nya supaya kita bisa melihat bersama. Oke, Bu Lucia Lim yang sudah Pak membantu. Terima kasih. Baik. Itu pilihan judul yang saya ambil, mencari, melihat, dan mencintai Tuhan dalam segala hal. Saya memilih tema ini, saya pikir baiklah untuk merenung bersama, karena saya pikir tema ini juga cukup aktual dan sangat relevan dengan hidup harian kita. Maka biarlah tema ini yang menjadi sodoran refleksi saya pertama, bertemu dengan Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudari di ruang ini. Kalau nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa menemukan yang lain, tapi ini yang saya tawarkan pertama hari ini untuk mencari, melihat, dan mencintai Tuhan dalam segala hal. Ya, itu judul yang saya ambil untuk refleksi belajar kita bersama pada malam hari ini. Tentu tema renungan malam ini saya sengaja mengambil 3 kata kerja ini, 3 kata kerja yang memberikan gambaran tindakan proaktif untuk bertumbuh dalam iman. Maka saya memilih tawaran 3 kata kerja ini di mana kita diajak untuk mencari, melihat, dan akhirnya bisa mencintai apa yang kita temui, yang kita lihat. Tentu akan menjadi ideal kalau 3 usaha kita ini untuk mencari, melihat, kemudian mencintai ini didasari oleh sebuah motivasi, didasari oleh sebuah alasan kenapa saya harus mencari, kenapa saya harus melihat, dan kenapa saya harus mencintai Tuhan dalam segala hal. Tentu dasar motivasi yang terbaik yang saya pikir dan saya renungkan itu adalah kesadaran karena kita sudah dicintai dan dilimpahi rahmat oleh Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan lewat rahmat, baptisan yang kita terima, mengangkat kita ke martabat sebagai anak-anak Allah, maka kita yang sadar sebagai anak-anak Allah, sebagai citra Allah, sebagai kemudian lewat rahmat baptisan menjadi murid-murid Kristus, maka kita sadar ada rahmat ini. Ada rahmat yang membuat kita untuk
punya alasan kuat kenapa saya dalam hidup harian saya harus terus mencari, melihat, dan kemudian dapat mencintai Allah. Tentu kesadaran akan rahmat, keselamatan Tuhan yang kita terima waktu pembaptisan ini akhirnya mendorong kita untuk di dalam seluruh peristiwa, setiap momen, atau berkaitan dengan judul dalam segala hal hidup harian kita, kita mampu untuk akhirnya ini, merefleksikan dan menemukan rencana serta kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi ketika kita sadar punya motivasi yang jelas, kenapa sih saya harus mencari, melihat, dan kemudian mampu mencintai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya, karena harus berangkat dari kesadaran ini, dan ini menjadi motivasi penting. Sebelum kita sadar bahwa kita dicintai, kita dilimpahi rahmat berlimpah oleh Tuhan setiap hari, maka memang kita akan mengalami benturan, mengalami tembok, dinding yang tebal, gunung batu yang tinggi yang menghalangi langkah kita dalam hidup harian kita untuk senantiasa mencari, melihat, dan kemudian mencintai Tuhan di dalam segala hal. Nah saya harus memberi rambu ini, saya mengingatkan saudara-saudari, suster, untuk waspada bahwa menemukan rencana Tuhan dalam segala hal kehidupan harian kita, harus hati-hati dan waspada, jangan terjebak dan terjatuh pada paham filsafat gagasan panteisme. Tentu untuk melangkah lebih jauh, tentu kita harus paham apa sih sebetulnya panteisme ini. Kenapa panteisme ini berbahaya? Kenapa panteisme ini bisa mengganggu kita? Gambaran yang paling mudah saya cari dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jadi panteisme itu akar katanya dari pan dan theos. Jadi isme menjadi sebuah gagasan, jadi panteis. Panteisme itu adalah gagasan, sebuah ajaran yang definisinya dari KBBI, walaupun saya tidak begitu nyaman, tapi oke lah kita gunakan menjadi dasar ilmiah yang kita coba ya. Panteisme diterjemahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Online itu sebagai ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta. Jadi dua poin indah yang mau ditampilkan di sini ada gagasan Tuhan dan alam semesta. Tuhan dalam segalanya yaitu digambarkan dalam konteks kehidupan duniawi kita ada alam semesta. Atau KBBI juga menjelaskan sebagai penyembahan, pemujaan kepada semua dewa dari berbagai macam kepercayaan. Sementara panteisme sendiri dari beberapa macam sumber, salah satunya yang menarik itu yang saya ambil, yaitu ajaran yang mengidentifikasi Allah di dalam alam semesta dan sebaliknya. Melihat alam semesta itu sebagai bentuk dari manifestasi Allah. Panteisme itu percaya bahwa realita dan alam semesta itu identik dengan entitas Sang Allah, atau Allah sebagai sang ilahi atau sebagai pengada sendiri. Tentu ini gagasan filsafat ya, saya memakai terminologi itu yang dikatakan sebagai sang ilahi, sang divine, pengada tertinggi, yang tentu bagi kita orang-orang yang teisme ini, yang monoteisme, yang mempercayai Allah itu kita menyapanya sebagai Allah, maka itu persoalan yang terjadi. Jadi salah satu persoalan dari banyak macam persoalan teologis yang ada, panteisme itu tidak membuat diferensiasi, tidak membedakan antara pencipta dan sang penciptanya. Tidak membedakan antara entitas yang ada alam semesta ini dengan pengada alam semesta ini. Jadi dianggap, ya itulah sebetulnya kayak main pingpong. Jadi ngelihat ini yang melihat alam semesta, kita melihat Allah sumber kebaikan itu ada dalam semesta, dan jadi gambarannya semua itu ya Allah. Makanya dalam agama-agama tradisional tidak mustahil yang terpengaruh oleh ide panteisme ini, mereka lantas melihat gunung besar disembah, melihat batu yang luar biasa besar, batu disembah, ada pohon yang besar yang luar biasa, nampaknya agak sedikit angker, mungkin ada penunggunya, itu disembah. Jadi menggunakan sarana-sarana duniawi karena keyakinan akan kehadiran Sang Maha Kuasa dalam alam semestanya ini, maka panteisme mempengaruhi gagasan-gagasan agama-agama tertentu dan tradisional ini mencoba mengadaptasi itu.
tentu kita tahu bahwa ada persoalan teologis di sana, dan persoalan ini yang tentu kalau nanti lantas dengan kita yang monoteisme ini menjadi pelik dan rumit, karena ya buat kita yang monoteis kita tidak bisa mengatakan alam semesta semata-mata sebagai manifestasi keseluruhnya Allah, atau kalau mau melihat Allah lihatlah alam semesta. Kalau dengan memahami keindahan, bermeditasi pada pesona keindahan alam, melihat teknologi yang luar biasa, lantas dari situ kita menemukan Allah dan lantas menyembah alat itu, teknologi tertentu, atau alam semesta sebagai tanda kutip manifestasi Allah, dan kadang-kadang tanpa sadar mengalah-alahkan materi-materi ini, itu tentu menjadi sesat secara teologis. Nah sekarang yang menarik di sini, walaupun secara teologis panteisme itu tidak cocok dan tidak sejalan dengan gagasan iman kita, tapi ada yang menarik yang saya mau ambil dari sini, dan itu menjadi juga refleksi teologis iman kita kemudian. Kalau panteisme itu percaya bahwa Allah itu, dan kita bukan katakan Allah, sang ilahi dengan alam semesta itu kan saling berhubungan, atau menemukan entitas adanya materi tertentu dengan pengada materi ini itu saling berhubungan. Nah, yang jadi pertanyaan dan persoalan beratnya itu pertanyaan terakhir yang saya perbesar dan bold itu. Mereka pun mengalami persoalan yang sama dengan kita. Kalau memang sang ilahi, sang divine itu, pengada tertinggi, supreme power, kekuasaan termutlak, kekuasaan tertinggi di alam semesta ini, maha baik dan sumber segala kebaikan, mengapa ada hal buruk terjadi dalam kehidupan orang yang harusnya baik? Kalau sang maha kuasa dan maha baik ini sumber segala kebaikan berasal itu sungguh maha kuasa dan dia sumber kebaikan, mengapa ada bencana alam? Mengapa harus ada kematian? Mengapa harus ada orang yang terlahir dengan kondisi biologis tidak baik? Dan 1001 macam pertanyaan yang intinya dirumuskan dalam pertanyaan itu. Mengapa hal buruk harus terjadi dalam kehidupan orang yang semestinya baik? Maka bertolak dari pertanyaan ini yang ditampilkan dan dilontarkan oleh para pengikut panteisme, dan juga sebenarnya agak mirip dengan gagasan kita juga ya. Saudara-saudari kita mungkin kan sering melontarkan pertanyaan yang sama kepada suster, kepada bapak, ibu, atau teman-teman, atau mungkin orang yang sangat kenal dengan kita itu datang kepada kita dan mengeluh, mengapa saya harus begini? Mengapa anak saya begini? Mengapa orang tua saya begini? Padahal saya sudah berbuat baik loh. Saya sudah taat berdoa. Tiap malam berdoa. Sehari 3, 4, 5, sampai 10 kali berdoa. Mengapa hal kurang baik harus terjadi dalam kehidupan saya? Maka sebagai orang Kristen dan sebagai pengikut Kristus, nah kita ingin belajar bagaimana kita bisa setiap hari, setiap saat, dalam setiap momen kehidupan kita, terlebih saat kita menghadapi situasi yang kurang baik, kita bisa menemukan apa sih sebetulnya rencana, apa sebetulnya kehendak Tuhan, apa sebetulnya yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan hadirkan dalam pengalaman kehidupan saya yang tidak mudah ini. Maka sebagai pengikut Kristus, pantas bagi kita untuk belajar sebetulnya dari peristiwa-peristiwa yang tidak mudah ini, apa sih yang sebetulnya ingin kita temukan dari rencana dan kehendak Tuhan. Tentu sebagai manusia dan secara manusiawi, saat hasil pemeriksaan check up kita semuanya baik, tidak ada asterik atau tidak ada warna merah. Nah, walaupun sekarang di beberapa laboratorium itu hasil pemeriksaan kesehatan itu diubah, tidak lagi diberi warna merah, di semua warnanya samakan, dihitamkan atau dibirukan, tapi di ujung selalu ada asterik, ada tanda bintang. Jadi saat pemeriksaan kesehatan kita semuanya masih baik dalam ambang batas normal. Saat bisnis kita berjalan lancar, saat studi kita berjalan lancar dan mulus sesuai dengan target dan rencana,
saat pasangan hidup kita atau kita sendiri, anak-anak dan orang tua kita sehat, saat semuanya baik, proses penggalangan dana untuk membangun paroki dan segala macam jadi masih baik dan lancar, hidup dengan tetangga rukun dan baik. Singkat kata singkat cerita, saat semua hal dalam kehidupan kita itu baik, lancar, mudah, sesuai dengan prediksi dan perencanaan kita, maka waktu kita berdoa untuk menyebut, sekarang masa prapaskah kita nggak boleh kata tersebut, kita menyebut haleluya, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Dan mazmur pujian, mazmur syukur itu gampang kita ucapkan karena keadaan hidup kita semuanya baik, lancar, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perencanaan kita. Tapi mungkin tidak yang suster, bapak, ibu, adik-adik alami, tapi ada mungkin dari saudara-saudari kita yang datang pada kita dan mengeluh, Romo, suster, bapak, ibu, Ciko, kenapa? Kenapa hidup saya harus seperti ini? Kenapa saya harus menanggung ini? Apa salah saya? Dan itu menjadikan saat di mana untuk berdoa pujian, doa syukur, bahkan bukan menjalankan doa syukur dan doa pujian, untuk berdoa saja terkadang tidak mudah. Saya ketemu satu keluarga yang bapak ibunya jujur aktivis gereja luar biasa. Orang tua dari bapak ibu ini juga aktivis. Jadi dalam keluarga ini ada sebuah tradisi di mana aktivis gereja terlibat aktif di gereja melayani dengan luar biasa. Sampai suatu saat ini anak dari si bapak dan ibu ini memutuskan untuk berhenti berdoa, berhenti ke gereja, dan bilang saya mau menjadi ateis. Bapak ibunya jujur sedih, lantas bertanya, Romo bisa ketemu nggak ngobrol, jelasin sana-sini sama anak saya. Saya bilangin, ya untuk bertemu ya, tidak masalah, kita bisa bertemu, kita ngobrol. Iya, karena kami jujur, Romo, kami sudah angkat tangan, kami nggak tahu bagaimana. Lantas saya coba tanya, ya kalau bisa ketemu, bisa ngobrol. Walaupun akhirnya memang tidak berbicara banyak waktu itu, karena masih ada kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan. Lantas karena memang tidak bisa bicara banyak, saya tanyakan kembali, dari pembicaraan singkat dengan anak ini ke orang tuanya, ada apa sebetulnya? Lantas bapak ibu ini cerita, kemarin waktu mama saya sakit kanker yang tidak diduga, tiba-tiba dari hasil pemeriksaan, ada sesuatu yang menakutkan, di follow up sana-sini, lantas ditemukan kanker yang cukup serius. Anak saya ini berdoa gigih, Romo. Tiap tengah malam berdoa, segala macam novena dia doakan, berdoa dengan sungguh-sungguh ke gereja yang biasanya karena gitu-gitu aja, hari-hari, bulan-bulan itu dia berdoa dengan sungguh. Tapi sayang ternyata Tuhan punya rencana lain. Mama saya berpulang setelah beberapa bulan dari informasi yang kami terima, tidak sampai setahun, mama berpulang. Anak saya akhirnya memutuskan untuk berhenti berdoa, berhenti ke gereja, dan memutuskan untuk menjadi ateis karena dia merasa Tuhan tidak baik. Tuhan bukan Tuhan seperti yang saya percayai. Tuhan bukan seperti Tuhan yang saya harapkan. Mungkin kesan sepintas kita akan berkesan bahwa wah, orang ini imannya masih rapuh, penghayatan imannya dangkal, imannya masih belum berkualitas, dan kita bisa memberikan begitu banyak label untuk orang ini. Tapi kan persoalannya kan kita tidak tahu apa yang menjadi pergulatan dia, kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan baginya untuk belajar setelah proses pencarian dan usaha untuk melihat dan kemudian mencintai, tanda kutip, rencana dan kehendak yang Tuhan berikan pada dirinya. Dia kecewa dan sedih karena merasa saya masih mencintai nenek saya ingin nenek saya terus hidup, saya ingin nenek saya menghadiri pesta perkawinan saya, dan segala macam tanda kutip kata yang berkaitan dengan saya ingin, dan saya ingin. Tentu orang lain akan bilang, kamu egois sekali, semuanya hanya berpusat pada kamu. Tapi kita tidak bisa, dan kita tidak memiliki hak untuk memberikan justifikasi itu.
Tapi yang mungkin perlu kita refleksikan lebih jauh berangkat dari situasi ini, dan saya percaya suster, Bapak Ibu juga mungkin dalam hidup harian Anda, di lingkungan Anda tinggal, tidak sedikit saudara-saudari seiman kita yang melalui proses ini dan akhirnya tanda kutip betul-betul meninggalkan gereja, memutuskan untuk menjadi ateis, tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya pernah mendengar satu program seorang imam yang diajak dialog sana sini dengan jadi waktu itu program radio bicara iman sana sini, seorang imam itu ditanya dan persis dengan situasi yang mirip dengan situasi itu. Jadi seorang bapak datang pada Romo dan cerita, saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu apa? Katanya maha baik, maha kasih, maha cinta, maha kuasa. Saya berdoa, saya berusaha, saya berbuat baik, tapi doa saya tidak dijawab. Tuhan macam apa? Saya tidak percaya Tuhan yang demikian. Yang menarik dari program itu, si Romo itu bilang, oh, saya juga sama dengan Bapak. Saya tidak percaya Tuhan yang demikian. Nanti seorang itu kaget. Maksudnya bagaimana? Anda kan imam, Anda harusnya percaya sama Tuhan. Oh iya, saya percaya sama Tuhan. Tapi saya sama dengan Bapak, saya tidak percaya dengan Tuhan seperti yang Bapak katakan tadi. Maksudnya gimana, Pastor? Kalau Bapak percaya pada Tuhan yang tanda kutip sebagai, saya suka pakai kata itu, saya suka seperti vending mesin. Jadi seperti mesin yang kita masukkan uang, kita pencet tombol, A12, Coca-Cola dapat turun. Saya masukkan uang, saya masukin B13, potato chips keluar. Saya masukkan uang, saya pencet C3, air mineral keluar. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu bukan dia yang saya harus atur dan dia yang harus mengikuti kemauan saya. Makanya Romo itu bilang, saya tidak percaya juga dengan Tuhan yang Bapak percayai. Karena Tuhan yang Bapak percayai bukan Tuhan yang kita imani. Bukan Tuhan yang Yesus perkenalkan. Bukan Tuhan yang Yesus berikan kepada saya untuk saya imani dan ikuti. Maka si Roma itu bilang, kalau Bapak percaya dengan Tuhan versi itu sama, saya juga nggak percaya. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang seperti itu. Karena Tuhan yang Yesus perkenalkan bukan seperti Tuhan yang Bapak barusan katakan. Tapi tentu yang menjadi refleksi kita lebih jauh, pertanyaan yang harus kita tanyakan sebetulnya, kita tidak punya hak untuk menghakimi atau membahas lebih lanjut dengan situasi yang saudara-saudari di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, persis seperti anak yang memutuskan menjadi ateis tersebut. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Tapi yang justru menjadi pertanyaan lebih jauh yang perlu kita refleksikan, dan mudah-mudahan dari refleksi kita tersebut akhirnya bisa membantu saudara-saudari kita yang memutuskan menjadi ateis, tidak percaya lagi pada Tuhan atau meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan agama. Yang sebetulnya perlu kita refleksikan adalah apa yang harus kita pelajari agar kita memiliki iman, harapan, dan cinta yang teguh. Dan di mana kita harus belajar untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kita pada Tuhan. Pertanyaan apa dan di mana ini saya rasa penting dan relevan, karena tanpa menemukan dengan jelas apa yang mau kita pelajari dan di mana kita ingin belajar, maka memang dalam hidup harian kita akan masih mengalami kesulitan dan batu sandungan untuk mampu mencari, melihat, dan akhirnya mencintai apa yang sebetulnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Tentu kalau kita ngomong jujur, di manapun Bapak Ibu tinggal saat ini, atau suster tinggal saat ini, atau Bapak Ibu pernah studi dimanapun, kita bisa, apalagi hari ini dengan Google, kita bisa browsing, kita bisa cari. Kalau misalnya saya ingin belajar iptek lah, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana saya harus studi? Tergantung kamu mau belajar apa. Kalau kamu mau belajar sosial apa tuh iptek, mungkin berkaitan dengan teknologi perindustrian mesin dan segala macam, ya kamu bisa ke Massachusetts di Amerika atau ke Universitas Teknik Munich kalau mau betul-betul mempelajari teknik mesin, ilmu pengetahuan gaya Jerman. Kalau mau belajar hukum, kemana kamu belajar hukum atau ilmu humaniora di Amerika yang baik? Oh, pergi ke Harvard. Kalau mau belajar filsafat, ilmu politik atau ekonomi, kalau di Eropa di mana belajar yang baik? Oh, kita bisa ke Sorbonne, Perancis di Paris.
Atau kalau mau belajar teologi kemana? Oh, bisa belajar di Gregoriana Roma. Atau kalau mau belajar kitab suci, misalnya mau menjadi ahli kitab suci yang baik, oh belajar di Biblikum di Roma. Itu tempat-tempat dan sekolah-sekolah yang kita tahu dan kita akan dengan mudah menemukan karena sekolah-sekolah ini dengan spesifikasi, dengan kepiawaian ilmu studi yang sudah bertahun-tahun atau ratusan tahun sudah ada di sekolah tersebut, mereka sudah membangun fondasi ilmu pendidikan yang luar biasa. Tapi sekarang kalau saya mau bertanya pada suster, bapak, ibu, kalau kita mau belajar menjadi seorang Kristiani yang baik ya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena saya selalu bercanda, saya bilang kalau mau jadi orang Kristen itu gampang sebetulnya. Oh enggak, mau jadi orang Kristen itu susah. Saya bilang enggak, jadi orang Kristen itu gampang. Kalau mau jadi Kristen itu gampang, kamu datang aja ke salah satu gereja, tanya pada sekretaris di mana kelas katekumen di paroki ini dan kapan pelajarannya, ikut aja program 1 tahun, setelah setahun Anda dibaptis dan Anda jadi Kristen. Itu gampang, saya bilang. Tapi kalau pertanyaannya, di mana saya harus belajar menjadi orang Kristen yang baik? Jawabannya, dan dari hasil refleksi saya, tempat untuk belajar menjadi orang Kristen yang baik, itulah Universitas Yesus yang tersalib. Tempat belajar terbaik untuk menjadi seorang Kristen adalah belajar dari Yesus yang tersalib. Tapi kan Romo, kita kan mengikuti Yesus yang bangkit, Romo. Ngapain kita masih harus memfokuskan diri kita pada salib? Suster dan Bapak Ibu yang terkasih, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa salib kita masih meninggalkan korpus Yesus. Karena kita ingin memandang salib di mana ada pribadi yang membantu kita untuk belajar setiap hari, mencari, melihat, dan mencintai Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup harian kita. Tanpa akrab, familiar, dan dekat dengan salib Kristus, kita akan susah untuk hidup menjadi seorang Kristiani yang baik. Hanya dengan akrab, dekat, familiar dengan salib Kristus, kita akan dibantu dalam hidup harian kita untuk selalu mampu mencari, melihat, dan akhirnya mencintai apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Dan kebetulan juga beberapa hari lagi, akhir pekan ini, kita akan masuk dalam puncak misteri iman kita. Misteri derita, salib, wafat, dan akhirnya bermuara pada pesta kebangkitan Kristus. Bukan sebuah kebenaran, tapi juga sungguh bagi saya yakin ini momen rahmat saat kita akan masuk ke Pekan Suci. Kita diajak untuk sekali lagi belajar akrab dan familiar dengan salib Kristus. Karena dari salib kita bisa menimba kekuatan. Dari salib kita bisa menimba kekuatan untuk setiap hari melihat, menemukan, mencintai, karena kita sudah melihat apa yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita yang kadang-kadang tidak selalu mudah karena penuh persoalan dan tantangan. Bagi kami, Xaverian, kami itu mendapat warisan dari Bapak pendiri kami yang memang itu dari pengalaman hidupnya, dia itu memiliki pengalaman kontemplasi salib yang akhirnya itu menjadi kebanggaan kami, tapi juga menjadi tantangan bagi kami setiap hari karena warisan yang dia tinggalkan kepada kami. Jadi Bapak pendiri kami itu Santo Guido Maria Conforti,
terlahir dalam situasi di mana faktor kesehatan itu tidak mudah. Faktor situasi ekonomi waktu itu juga tidak mudah, sehingga dia sejak memulai masa pendidikan SMP harus jauh dari keluarga, harus tinggal dengan salah satu pamannya, sehingga harus mulai jauh dari kedua orang tuanya. Tentu pengalaman yang tidak mudah sebetulnya bagi seorang anak, tapi situasi zaman waktu itu memaksa bapak pendiri kami akhirnya demi hidup masa depan yang lebih baik, tapi dengan kacamata iman kami memaknainya ini bagian dari rencana Tuhan. Dia tinggal dengan pamannya, harus jauh dari orang tuanya untuk bisa belajar, bisa mempersiapkan masa depan. Maka karena mungkin sebagai manusia tentu kehilangan kasih dari papa mama, maka dalam proses pertumbuhannya, untuk bisa mengisi kekosongan, bisa mengisi kehampaan yang ada dalam hatinya, dalam perjalanan dari rumah paman untuk ke sekolah, dia harus lewat ke sebuah gereja, dan di gereja itu dia masuk untuk berdoa sejenak. Tapi dari pengalaman doa yang dia hidupi itu, dan lewat salib yang di slide sebelumnya kita lihat itu, dari proses memandang salib tersebut, tumbuhlah kecintaan, tumbuhlah pengalaman kontemplasi yang akhirnya dari perjumpaan, dari proses memandang salib itu setiap hari, dalam perjalanan pergi ke sekolah, dia memiliki pengalaman mistik yang dia wariskan ke kami, tapi tidak dibagikan secara utuh pengalaman mistik apa yang dia alami. Hanya pengalaman mistik itu yang dia tinggalkan kepada kami, anak-anaknya. Dia hanya mengatakan bahwa saya memandang dia, Yesus yang tersalib, dia memandang saya, dan dia mengatakan banyak hal pada saya. Itu yang kami tidak terima. Dia tidak menuliskan pengalaman yang Yesus tersalib itu katakan pada dirinya. Tapi pengalaman setiap hari datang ke hadapan salib, memandang salib, dan bercakap-cakap dengan salib. Dia mendengarkan banyak hal. Dia menerima banyak hal. Dan apa yang dia terima dari salib itulah yang akhirnya meneguhkan dia, menumbuhkan panggilan, dan itu yang akhirnya menjadi pengalaman mistik yang dia ingatkan dan tinggalkan kepada kami para Xaverian, dan akhirnya kepada semua sahabat-sahabat Xaverian, dan juga menjadi warisan yang kita bagikan kepada gereja untuk membangun kebiasaan kontemplasi salib. Untuk akrab dengan salib, berani memandang salib, dan dari salib itu menimba kekuatan. Dan dari keinginan untuk selalu akrab dan familiar dengan Yesus yang tersalib itu, membuat beliau dan akhirnya mengingatkan kami para Xaverian dan mengingatkan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus agar menumbuhkan optimisme dan gagasan positif thinking untuk selalu berusaha setiap hari dalam seluruh pengalaman kehidupan harian kita menemukan sisi baik, menemukan pengalaman optimis dan antusias bahwa dari pengalaman-pengalaman harian kita yang kadang-kadang tidak mudah, tidak kita harapkan, tidak kita rencanakan, berhasil untuk mencari, melihat, dan akhirnya menemukan dan mencintai apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pun dalam pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak mudah, dalam pengalaman-pengalaman yang sedih, pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman duka dan luka, yang kadang-kadang secara manusiawi tentu kita akan bilang, ini pengalaman berat. Tapi kalau kita membangun kebiasaan kontemplasi di hadapan salib, bercakap-cakap dengan Yesus yang tersalib, mudah-mudahan lewat percakapan itu, kita menemukan kekuatan untuk bahkan terus memaknai pula pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman sedih, dan pengalaman-pengalaman sakit. Dalam Katekismus Gereja Katolik di nomor 313 itu ada salah satu catatan kaki yang saya suka dari Santo Thomas Morus. Salah seorang santo yang dulu melayani Raja Henry ke-8, tetapi akhirnya harus mati dipenggal gara-gara menolak gagasan Raja Henry untuk memisahkan diri dari gereja Roma, menolak gagasan Henry untuk menikah kembali, untuk dianulasi perkawinannya. Karena usaha untuk tetap setia pada ajaran gereja, akhirnya Thomas Morus itu harus meninggal dan dipenggal kepalanya. Namun sebelum beliau meninggal,
untuk menghibur putrinya, dalam salah satu tulisan suratnya, dia mengatakan begini, tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi yang tidak dikehendaki Allah. Tetapi, apapun yang terjadi yang ia kehendaki, betapapun juga pahitnya, hal itu merupakan hal terbaik untuk kita. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu yang terjadi, pasti dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun itu akhir mulanya tidak direncanakan Tuhan, walaupun mulanya itu pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak mungkin. Tetapi kalau itu sampai terjadi, tanda kutip Tuhan akhirnya merestui lah. Tuhan walaupun terjemahan kehendaki ini bukan begitu terjemahan yang enak ya. Saya lebih mengatakan sebenarnya akhirnya Tuhan mengizinkan terjadi, sudahlah, tidak usah diubah, tidak usah diganti, tidak usah dihapus. Kalau memang itu mau terjadi, udah, let it go, biarkan. Biarkan itu terjadi. Walaupun itu pahit, walaupun itu pengalaman menyedihkan, walaupun itu pengalaman yang tidak mudah. Tetapi, karena itu terjadi, walaupun itu pahit, dan Tuhan restui, itu merupakan pengalaman terbaik untuk kita. Maka berangkat dari perspektif ini, saat kita mau masuk ke pekan suci ini, dan akhirnya besok minggu kita akan mulai dengan peristiwa Yesus masuk dielu-elukan, disanjung-sanjung. Tapi berapa hari kemudian, tragedi drama jalan salib, tragedi berdoa di Taman Getsemani yang penuh drama, ketakutan, dan segala macam itu, akhirnya akan membantu kita untuk memahami. Ini pahit sebetulnya. Yesus kok harus mati di salib? Tapi dari kacamata Tuhan, Tuhan tidak mau mengubah itu semua. Tuhan mengizinkan ini terjadi agar rahmat keselamatan akhirnya bisa kita terima. Di malam Kamis Putih, setelah perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan teladan yang indah membasuh para murid. Akhirnya dia pergi ke taman untuk berdoa. Saat di taman, kita tahu bahwa Yesus itu, waktu itu dia berdoa bukan main-main ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus. Dia berdoa dengan sepenuh iman. Bahkan dari penginjil Lukas dengan indah menggambarkan yang tidak terjadi di Injil Matius dan Markus, dan tidak ada di Yohanes. Karena Yohanes punya kristologi bagus yang berbeda dari yang lain, tapi di Lukas itu digambarkan bagaimana waktu dia berdoa itu yang begitu sungguh-sungguh sampai peluhnya itu keringat, ketakutannya itu sampai seperti tetes darah. Yesus waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia minta kepada Bapaknya, Bapa kalau boleh, dan kalau ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, tolong ambil piala ini. Tapi ternyata Bapa memiliki rencana lain. Bapa mengizinkan apa yang orang-orang di zaman Yesus, para ahli-ahli kitab, para pendoa-pendoa Farisi yang saleh, para scribe, para penulis yang luar biasa, mereka yang memahami hukum dengan baik, orang-orang terdidik, para scholar, pada akhirnya merekayasa dan merancang drama pembaptisan, drama penyaliban yang akhirnya membuat Yesus harus menderita demi keselamatan kita, wafat di kayu salib. Tapi tentu sebagai orang beriman, kita tidak melihat bahwa doa di Taman Getsemani yang berakhir di puncak Golgota sebagai kemenangan bagi para ahli-ahli Farisi, ahli-ahli kitab, para ahli-ahli yang notabene ini orang-orang terdidik, orang-orang pintar. Bagi mereka itu sebuah kemenangan karena apa yang mereka buat akhirnya berakhir di Golgota. Dan dari manusiawi yang kurang mampu melihat dan menemukan rencana dan kehendak Tuhan di balik itu, tentu kita akan menganggap bahwa doa di Taman Getsemani itu hanya berakhir di Golgota.
Tapi bagi kita yang percaya, bagi kita yang beriman, jauh dari apa yang ada, kita melihat bahwa Golgota itu bukan akhir. Golgota itu menjadi batu loncatan, menjadi gerbang yang membuka kita pada kemenangan iman kita. Bahwa ada kebangkitan setelah Golgota. Doa di Taman Getsemani di mana Yesus mencoba untuk mencari, mencoba untuk menemukan apa sih yang menjadi rencana dan kehendak Bapaknya, dan di jalan salib dia mencoba melihat apa sih yang menjadi rencana Bapaknya. Tapi di akhir kebangkitan, Yesus akhirnya melihat sungguh-sungguh apa yang menjadi rencana Bapaknya. Karena di dalam doanya, akhirnya Yesus berusaha untuk melihat apa sih yang mau Bapaknya siapkan bagi dirinya. Dia mencoba mencarinya, mencoba melihatnya dalam jalan salib walaupun tidak mudah karena peluh dan darah serta debu menghalangi dia serta derita yang harus dia tanggung untuk sungguh-sungguh melihat apa sih yang mau Bapaknya siapkan. Tapi lewat drama penyaliban dan kematian 3 hari dalam kubur, setelah dia keluar dari kubur yang gelap tersebut, kebangkitan membuat dia sungguh-sungguh akhirnya mampu melihat dan mencintai secara penuh apa yang Bapaknya siapkan, cawan yang harus dia minum. Kita waktu menyetir, waktu mengendarai mobil, bagi para Bapak Ibu suster yang tahu menyetir, waktu kita nyetir kita juga tahu ya. Kita nggak mungkin nyetir tuh hanya fokus di setir, melihat setir kita di depan. Atau hanya melihat ke depan dengan penuh, depan setir, depan setir. Waktu kita mengendarai mobil, kita selain melihat setir kita, melihat speedometer, karena di tempat tertentu ada kamera pengawas kecepatan yang membuat kita harus terus waspada berapa kecepatan kita melihat ke depan. Tapi waktu kita nyetir juga kita ingat bahwa kita harus melihat sen kiri, sen kanan, sen belakang, karena dengan sesekali melihat sen, kita diajak untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Waktu mengendarai mobil, kita tidak bisa hanya fokus pada setir, tapi kita harus melihat juga yang ada di depan. Tapi juga sesekali melirik ke belakang dan apa yang ada di sekitar kita. Doa yang harusnya membantu kita untuk selalu mencari, melihat, dan akhirnya mampu mencintai, saat kita mampu sesekali mengangkat pandangan kita untuk melihat apa yang ada di depan. Dan ketika kita mampu dan mau untuk melihat apa yang ada di depan, di belakang, di kiri kanan dan sekitar kita, kita akan mampu untuk selalu dalam hidup harian kita saat cakrawala pandang kita diperluas, doa kita diperluas, akhirnya kita akan selalu untuk bisa mencari, melihat, dan mencintai apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup harian kita. Maka suster, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, saya percaya Anda semua yang ada di sini dengan ketekunan Anda untuk berdoa lewat kelompok Zoom ini bukan hal mudah. Dan saya dengar bahwa ini dibentuk dari sejak pasca Zoom dan ternyata pasca COVID, di situasi COVID masih ada memang. Tapi setidaknya kita tidak semencekam waktu COVID beberapa tahun lalu. Tapi Mbak Suster dan Bapak Ibu masih terus menggunakan sarana ini untuk terus berdoa. Karena saya percaya Suster dan Bapak Ibu, lewat doa yang Anda jalankan lewat media Zoom ini, lewat komunitas ini, Anda mencoba setiap hari untuk mencari, melihat, dan mencintai Tuhan. Mencoba hidup menjadi orang Kristen yang baik. Mencoba untuk selalu menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka ajakan dan undangan bagi saya, bagi suster dan Bapak Ibu sekalian, di luar grup ini dan di luar sana, banyak dari saudara-saudari kita yang masih berjuang dalam hidup harian mereka untuk bisa setiap hari mencari, akhirnya mampu melihat, dan kemudian bisa menerima apa yang sungguh menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Maka menjelang akhir refleksi ini, saya sungguh berterima kasih pada suster dan Bapak Ibu karena kesaksian Anda lewat media ini, lewat kelompok ini. Dan saya harap kesaksian ini pun Anda hidupi setiap hari di tempat pelayanan Anda, di tempat kerja Anda, di lingkungan Anda sekitar. Agar tetangga, rekan kerja, dan siapapun yang berinteraksi dalam hidup harian Anda, mereka terbantu
dan termotivasi untuk selalu mencari, melihat, dan mudah-mudahan mencintai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sabda Tuhan, doa, rosario, ekaristi, mudah-mudahan menjadi hadiah yang Tuhan berikan pada kita untuk terus bertumbuh dalam iman, agar dalam usaha hidup harian kita tidak lengah dan lelah untuk senantiasa mencari, melihat, dan mencintai Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam segala hal, terlebih dalam peristiwa-peristiwa kehidupan harian kita yang pahit, penuh tantangan, tidak mudah seperti yang kita harapkan dan rencanakan sebelumnya. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu sudah mendengarkan. Sudah lebih 3 menit dari waktu yang semestinya. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Suster sekalian, kepada moderator untuk memberikan komentar, tanggapan, dan mudah-mudahan, dan ini yang lebih penting, sharing pengalaman dari Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah dalam hidup harian Anda, saya percaya berusaha untuk melihat karena Anda sudah mencari dan berusaha untuk mencintai dan menerima, merangkul setiap hari rencana dan kehendak Tuhan. Terlebih rencana dan kehendak Tuhan yang kadang-kadang tidak mudah, tidak kita harapkan sebelumnya dan pahit dalam hidup harian Anda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.